itu masing-masing ada, nanti kita sampaikan dasarnya kalau yang ini dari mana, yang ini seperti ini ya. Nah, ini kemudian mandi wajib, sama dengan mandi wajib ya. Kita akan nanti melihat videonya atau pelajari bagaimana tata cara mandi wajib ya. Karena tidak mungkin kita praktis secara langsung kalau di sini karena nanti banjir ini ya. Kemudian kalau wudhu mungkin bisa karena ada keran ya, kita lihat kita tayamum ya. Mandi ya, ada kecil. Ini wudhu dan ini tayamum ya. Tayamum juga bisa ya, kalau dia hadas kecil ya, hadas kecil wudhu tayamum. Tapi tayamum ini ya tentu ada lagi syarat-syaratnya, ada sebab-sebabnya seseorang bisa tayamum. Kalau wudhu, nah itu wajibnya adalah wudhu. Kalau misalnya dia berhalangan, apakah dia sakit, atau tidak ada air, ataukah dalam kondisi tertentu yang susah kena air, boleh tayamum. Ada sudah. Nah, jadi yang dari dalam kedua. Kalau najis ini dari luar. Ya, najis dari luar. Ya. Itu secara garis besar ada najis ringan. Ya. Ada najis ringan. Ya. Ada najis sedang, ada najis berat atau besar ya. Ini ya, najis ya. Najis ini ketika najisnya ini nampak, kelihatan, sebelum membersihkannya dibersihkan dulu najisnya. Contoh, ada najis yang nempel di tangan kita atau di pakaian kita. Ya. Ataukah di kaki kita ya, kaki ya. Sebenarnya ada najis yang nempel di kaki, maka kita bersihkan dulu itu kaki, najisnya, kita buang dulu najisnya kalau nampak, kemudian kita bersihkan kaki. Ya. Adapun kalau misalnya tidak kelihatan, kalau misalnya di pakaian tidak kelihatan, hanya bau dan rasanya, ya, maka kita bersihkan sekitar yang ada baunya itu. Ya, tentu dengan air ya, dengan air. Ya, itu sangat beda dengan ketika kelihatan bentuknya benda. Ada yang tahu contohnya najis ringan? Ya. Atau najis ringan ada yang tahu? Kencing bayi. Ya. Kencing bayi. Kencing bayi apa? Kencing bayi perempuan. Kencing bayi laki-laki yang apa? Yang belum berumur. Baru lahir. Yang baru lahir. Di bawah umur 2 tahun. Ya, ada lagi. Ada lagi yang istilah kencing perempuan atau apa? Ada atau yang lainnya, contoh lainnya? Menginjak kotoran hewan. Ya, menginjak kotoran hewan apa lagi? Ya, silahkan keluarkan dulu. Apa? Alirannya. Ya, itu. Ya, jadi diantaranya itu adalah air kencing bayi laki-laki yang belum memakan sesuatu atau minum sesuatu selain daripada air ASI ibunya. Jadi kalau dia biar tahu kalau sudah makan bubur, sudah makan nasi, maka itu beda hitungannya. Ya. Jadi belum memakan atau meminum sesuatu selain daripada air ASI ibunya. Nah, kalau itu cukup dipercikan ya, percikan air, ya, ya, dites. Ya. Kalau itu bayi laki-laki, kalau bayi perempuan itu beda lagi, harus dicuci. Karena beda air kencing laki-laki dengan air kencing perempuan. Ya,
Kemudian ya yang sedang atau yang pertengahan, ya seperti tai ayam, tai sapi, maka itu dicuci. Jangan cuma dipercikkan, sudah hilang kotorannya. Ya, jadi dicuci. Ya, dicucinya ya biasa disilangkan saja. Ya. Itu kalau yang sedang biasa kita alami ya, kalau kotoran-kotoran lain. Tapi ini yang berat, itu ada ketentuannya, berbeda dengan yang dua ini. Kalau yang berat ini, ya, artinya dia harus dicuci dan dicucinya pun harus sesuai dengan ada aturannya. Contohnya tadi ada yang sebutkan, ya, liur anjing, ya. Apalagi babi, apalagi yang berat, ya sama ya, liur dan kotorannya, babi dan kotorannya. Kemudian apa bang? Bangkai selain ikan dan Ayam. bukan ayam, ikan dan yang halal itu bangkai itu hanya dua. Selain daripada dua itu haram. Ikan dan sapi. Kita tanya di sana. Belalang. Halal. Cuma ini yang halal. Selain dari kelihatan di sana. Selain daripada dua ini itu haram. Ayam, babi, ayam, sapi, kerbau, kuda, rusa, juga tidak kelinci dan lain sebagainya. Yang halal kalau dia jadi bangkai maka haram. Kalau ikan jadi haram bangkainya, maka setengah mati orang kalau tangkap ikan teri. Tahu ikan teri itu? Yang kecil-kecil dipotong satu-satu. Kira-kira kalau ada 1 kilo berapa jam dia potong? Ya, kalau dipotong satu-satu itu ikan bolu saja, ya, yang besar. Kalau ada 100 ekor, apalagi ribuan dia potong, nah itu butuh waktu yang banyak. Nah itulah adilnya Allah. Kalau ikan biar lama mati, bahkan sudah agak berbau masih halal. Kalau Allah mau repotkan ya, biar ikan juga harus disembelih. Mati ya, susah. Babi itu jelas dalam ya surah Al-Maidah, ya. Apa ya? Quran surah Al-Maidah ayat 3, ya, di ya posisi sebelah kanan paling atas. Nah, bisa cari di situ ya. Itu ya ingat ada itu maitat, apalagi di situ sampai ada wadam, walahmul khinzir, ya, daging babi dan seterusnya ada. Di situ ada beberapa jenis yang termasuk bangkai itu, ya. Jadi babi ini jelas ya haram, ya. Kemudian air liur anjing, ya, air liurnya ya, bulunya pun kalau sudah basah itu masuk kategori najis mughallazah atau najis berat. Cara membersihkannya kalau yang besar ini termasuk air liur anjing, ya, caranya adalah mencuci sebanyak 7 kali. Ya, salah satunya dengan tanah. Ya. Boleh dia di pertama, pertengahan, asal jangan terakhir. Kalau terakhir tanahnya masih kelihatan kotor. Ya. Jadi dibersihkan 7 kali. Ya, salah satu diantaranya dengan menggunakan tanah.
tidak cukup dengan sanglai, rinso, daya dan lain sebagainya. Ya, nah itu. Misalnya tiba-tiba kita dijilat anjing, kan tidak tahu ya. Biasa ada anjing yang tiba-tiba datang menjilat atau kena bulunya, ya, atau yang lainnya. Maka tidak cukup hanya dibersihkan, disiram air, tidak. Bersih secara mata tapi secara agama belum bersih, belum suci. Maka caranya kita bersihkan dengan air, ya, 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Kalau kita ambil tanah, cari juga tanah yang bersih. Nah, jangan sampai kalau tanah itu sudah dikencingi baru diambil tanahnya, nah kita najis. Ataukah yang sudah menjadi tempatnya itu anjing, ya tempat tidurnya anjing, kan sudah salah caranya. Atau ke sana dia buang air, kalau kita ambil ya, jangan cari tanah yang ya diperkirakan kita anggap bahwa ini bersih suci, maka itu ya digosok bagian yang terkena jilatan anjing. Nah, baru kita bersihkan. Nah, itu baru bersih secara agama. Ya, jadi hadas, najis, macam-macam ya hadas dan najis ya sudah kita jelaskan. Ya. Karena kenapa dalam hadis dikatakan la sholata illa bitahur, tidak ada sholat atau tidak diterima sholat kecuali dengan bersuci. Ya. Jadi kalau kita sholat kalau tidak bersuci, ya tidak berwudu atau bertayamum, maka tidak sah, ya tidak sah. Sama halnya, ya tidak ada ya sholat yang kalau kita tidak baca Al-Fatihah, ya Al-Fatihah itu rukunnya wajib kita baca, ya. Kemudian ini ayatnya banyak lagi ya, di surah Ali Imran ada lagi, ya. Al-Baqarah juga ada banyak di beberapa ayat ya, tentang bersuci ini, perintah bersuci. Nah, salah satu di antaranya yang sering kita baca mungkin hafal semua bahwa Allah mencintai orang yang bertaubat dan membersihkan diri, ya, bersuci. Nah, itu Allah sangat cinta kepada kita, ya. Allah cinta kepada kita, sayang kepada kita, ya. Kalau kita bersuci, kita juga merasa enak. Ya, sudah berhadas atau kena najis, kemudian kita bersuci, ya. Makan pun kita disuruh itu bersuci, terutama tangan kita, cuci tangan, ya. Karena kita tidak tahu, jangan kemakan, bangun dari tidur pun kita disunahkan dulu sebelum wudhu cuci tangan dulu, ya. Misalnya kita bangun tidur mau sholat subuh, nah, sebelum kita wudhu cuci tangan dulu. Kenapa? Kita tidak tahu waktu tidur tangan kita kemana. Nah, jangan sampai ada di sana, ya, sembarang dia pegang. Nah, tidak tahu. Orang tidur ya. Ya, jangan sampai waktu tidur tangannya mengambil barangnya temannya. Nah, dibersihkan dulu, baru kita berwudu, ya. Nah, sebelum selanjutnya ada yang mau bertanya? Ya. Pengertiannya najis sedang. Ya. Ya. Kalau lebih singkatnya, namanya sedang, dia ada di pertengahan, tidak berat, tidak juga ringan. Ya, seperti tadi, ya. Kalau ada apa saja, keterangan ayam itu kan bukan masuk kategori ringan, bukan juga bisa cukup dengan dibersihkan saja, disiram saja biasa, ya, tanpa harus 7 kali, ya terserah, ya. Kalau itu ringan, jadi bisa terserah. Kalau cuma 1 kali hilang kotorannya sudah. Kalau berat ya harus ada 7 kali, dan itu harus dengan campur tangan, ya. Ada lagi di sana? Atau mau memberi masukan? Silakan. Ya. Tugas.
Ada kemarin jelas ya? Ada enggak ada? Belum ya? Ya, nanti sebentar kalau saya ingat ya. Itu. Ada lagi? Tidak ada, boleh saya hapus? Ya, itu tentang hadas dan najis. Ya. Caranya tadi ya membersihkannya sudah, bahwa kalau dia hadas kecil ya, caranya adalah wudu, kemudian tayamum ya. Kalau besar dia mandi ya, ya. Tayamum ya dengan wudu itu satu ya, tapi ada persyaratannya. Untuk tayamum ini ada tiga, memang tiga ya syaratnya bisa tayamum. Pertama, tidak ada air. Tidak ada air sedangkan waktu sudah masuk, atau ada air tapi hanya sedikit sekali. Kalau dipakai berwudu, tidak ada dipakai untuk memasak, maka boleh kita tayamum. Karena kalau tidak memasak, itu juga menjadi kewajiban, bisa mati kelaparan atau lain sebagainya ya. Yang kedua, sedang sakit ya, sakit atau ada penyakit pada diri kita secara medis, secara kesehatan. Kalau di kena air maka tambah parah. Misalnya penyakit cacar ya, kena cacar itu kan tidak bisa kena air. Kalau kena air secara medis itu malah tambah parah. Yang ketiga ya, ada cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim ini ya, misalnya dalam keadaan yang sangat dingin, misalnya kita berada di kutub utara ya, di salju itu ya, jangankan kena air ya, dekat saja sudah kedinginan ini ya. Kalau dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan kita ya, boleh kita tayamum, ya. Jangan sampai kita wudu kemudian kita malah sakit. Nah, ini tidak boleh. Boleh adalah tayamum ya. Wudunya ini nanti kita lihat praktiknya, mandinya juga. Nah ini, kemudian kita masuk di apa? Ini kan yang pakai wudu adalah air. Sekarang kita masuk di macam-macam air ya. Macam-macam air atau yang bisa kita pakai untuk bersuci. Nah, sudah kita tahu kotorannya, cara membersihkan, terus yang kita pakai membersihkan, ya kita pakai untuk membersihkan. Nah, macam-macam air. Ada, pertama adalah air suci dan mensucikan. Ya, air suci dan mensucikan, tahur ya. Ini air suci mensucikan ini ada 7 ya, ada 7 ya. Coba yang ada yang hafal ya, tahu macam-macam air yang suci dan mensucikan, bisa dipakai berwudu, bisa pakai mandi ya. Coba apa? 1, air sungai. Apa lagi? Apa di sini? Satu aja. Ada apa? Air sumur. Air salju. Oke.
Ya. Air apa? Air. Air es. Air sambil es ya. Air. Air mata air. Embun. Soal lagi? Air sudah. Air laut. Apa lagi? Ya. Yang pertama adalah air sumur ya. Sumur. Mata air. Kemudian sungai, kemudian laut, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian salju, kemudian hujan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apalagi satu? Embun. Embun pagi. Berarti kalau siang sudah ada embun ya. Embun. Ini suci dan mensucikan. Ya, ini. Ya, suci dan mensucikan. Nah, ini bisa kita pakai untuk berwudu, bisa kita pakai untuk mandi, bisa kita pakai untuk minum, bisa kita pakai untuk mencuci, ya. Bisa kita pakai untuk masak. Ya. Ya, ini ya pertama air suci dan mensucikan. Itu ada 7 macam. Kemudian saya lanjut ke sini ya. Yang sana bisa dilihat ke sini? Ya. 2 air berapa? Air tadi suci dan mensucikan. Sekarang air makruh, ya. Atau air musamas ya, musamas ya. Contohnya ini apa yang di sana itu? Garam itu? Kopi. Bukan musanas. Salah ini. Di bagian ini. Sini saja ya. Air makruh ya. Awalnya dia suci. Ya. Tetapi ya, karena prosesnya airnya tidak suci. Apa di antaranya, ada yang bisa contoh? Kopi. Apa lagi? Susu. Munci ya. Apa lagi? Kalau apa? Ya, baltene. Ya, jadi air makruh ini adalah kopi, ya, teh dan kawan-kawan ya, ya, dan kawan-kawannya ya, susu, air kelapa, ya enak, tapi dia tidak bisa digunakan untuk bersuci, ya. Apalagi kalau susu, kalau manis kita, kalau susu dipakai bersuci tidak ada semua ya. Kemudian yang ketiga ya, air apa yang tadi ya, air yang dipanaskan ya, bukan air dipanaskan di terik matahari.
atau ya tadi seperti sama ya. Ya, ini air suci, tetapi tidak mensucikan. Karena kenapa? Air itu misalnya ada air kita taruh di dalam kaleng atau drum, ya drum. Kemudian kita simpan di panas matahari, ya berubah warna dan rasanya, maka itu tidak boleh dipakai lagi bersuci, ya. Ya, walaupun awalnya dia suci, air suci dan mensucikan, ya, tapi karena kita simpan di panas matahari, ya, maka tidak boleh lagi kita pakai. Dia berubah rasanya, berubah warnanya, maka tidak boleh. Mandi pun, ya, kita perlu ini. Mandi pun disarankan jangan dipakai kalau dia sudah disengaja dipanaskan berhari-hari. Nah, karena kenapa bisa mengundang penyakit? Apalagi diminum, ya. Kalau diminum, lebih bahaya lagi, banyak penyakit ya. Kalau dipanaskan, ya. Kalau kita apalagi buat ada air putih, kita taruh di botol berhari-hari, kita simpan panas matahari. Nah, sudah berubah warna dan rasanya itu sudah berarti sudah ada penyakitnya, ya. Tidak boleh lagi. Kemudian yang terakhir, ya, air muntah najis, ya, atau bernajis, ya. Ya, air muntah najis atau bernajis, ya. Jelas-jelas air ini ada najisnya, ya, tidak boleh, ya, tidak boleh. Air bernajis, kalau air yang bernajis, ya. Ini banyak cara bersih. Seperti ini pun teh, kalau ini kan teh bagus diminum, ya. Tapi kalau ya atau ada yang meragu teh ini tidak bagus, saya contohkan dulu. Nah, kalau itu saya contohkan, ya. Bagus, ya. Tapi misalnya teh ini tiba-tiba terkena najis, maka dia sudah bernajis, tidak bisa lagi diminum, tidak bisa lagi dipakai. Sama halnya dengan air, misalnya di kamar mandi, ya, tempat mandi. Ya, air itu kan bersih, tapi ketika ada najis, ya, ada bangkai di dalamnya, maka itu sudah bernajis, ya, dibuang, dibersihkan, dibuang, jangan dipakai yang sisanya. Nah, ataukah ininya teh tiba-tiba ada lalat jatuh dari atas, ya. Nah, dia foto cicak, ya, ada yang jatuh, ya, bagaimana caranya? Ya, diambil atau dibuang lalatnya atau dibuang tehnya. Ya, kan lalat baru buang teh. Nah, itu ada caranya. Kalau dia ada lalat, maka celup ke lalat itu, ya, celup ke lalat itu baru kita buang. Karena di salah satu sayap daripada lalat itu ada racun dan ada penawarnya. Ya. Kalau mau minum, ya bisa diminum. Tapi kalau kalian misalnya tidak bisa, buat saya. Tapi kalau mau diminum, ya seperti itu caranya. Ya. Karena atau ada air yang sudah dijilat dengan anjing, diminum, misalnya itu, ya, jangan lagi diambil juga. Apakah untuk mandi, cuci, lebih lagi diminum, ya, buang saja kalau dia najis, ya, air yang najis dan tidak bisa dipakai. Ini kalau dalam jumlahnya kecil, ya. Di laut yakin tidak bernajis, bernajis. Banyak bangkai, banyak kotoran berkumpul di laut. Yang di laut sekarang saya dikit di sungai. Tapi kenapa air laut dan air sungai itu suci dan mensucikan? Karena jumlahnya banyak
dan mengalir terus. Biar juga agak banyak, ya misalnya dalam satu kolam, tetapi air ini tinggal tidak mengalir, ya maka itu juga sudah bernajis, ya seperti itu, ya. Tapi ini sungai kan mengalir terus, makanya nggak boleh, ya. Kalau dia ya air laut banyak bangkai dan kotoran dan lain sebagainya, tapi dia bisa suci dan mensucikan. Ya, sampai situ ada atau sudah selesai? Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada ya, saya rasa nanti kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Kita akan buatkan video, ya, video tentang ya wudhu, tayamum, mandi, ya. Tapi mungkin hanya tidak semuanya dulu ya, seperti itu. Nah, jadi saya rasa masalah ini sebagai pengantar bersuci tohara ini ya cukup nanti kita praktiknya, ya harus ada praktiknya, jangan sampai tahu teorinya tapi tidak tahu praktiknya ya. Nah, sama dengan ya ada bersuci kan banyak ya. Ya, ada lagi pembagiannya termasuk istinja. Ya, tahu semua istinja toh? Nah, tapi ya bersuci juga. Tapi ada bagian-bagian yang istinja itu hanya 2 bagian yang dibersihkan. Lubang depan dan lubang belakang. Nah, itu caranya juga harus tahu caranya bagaimana. Ya, seperti itu ya. Ataukah tidak ada air, tidak ada ini, tiba-tiba ada di hutan, bisa menggunakan batu, asal jangan dipukul. Nah. Itu nanti prakteknya kita sampaikan insyaallah di pertemuan selanjutnya kalau tidak ada halangan ya. Ya kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini teori daripada tohara ini kita cukupkan, nanti kita lanjutkan pertemuannya. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fuck, Ben. Jadi. Ini kan, ini. Nah, kalau yang dipegang. Ayo,